Paman, Bibi, kedatangan saya ke sini hari ini adalah untuk membicarakan dengan Anda tentang rencana pernikahan saya dengan Cuntao. Cinta saya kepadanya sangat tulus. Apa cinta yang tulus bisa memberimu makan, atau bisa dipakai untuk berbelanja? Bibi, ikan-ikan ini, hasil tangkapan dan jemuran saya sendiri, semuanya barang berkualitas tinggi. Hanya beberapa ikan asin dan baju usang, apa kamu sedang memberi sedekah kepada pengemis? Padahal keluarga Wang memberi $50 dan 5 pon gula pasir. Mau mempermalukan siapa kamu dengan membawa barang sedikit begini? Bi, saya tahu kondisi keluarga saya tidaklah baik, tapi saya... Kamu tidak pantas. Setiap hari hanya keluyuran di pantai, masih berani bermimpi menikahi kakakku, dasar sampah didikan si pincang. Hei si pincang tua, kamu juga pergi sana. Orang jahat, jangan sentuh ayahku. Hai Sheng, Paman bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena kamu bilang kamu bisa bekerja, Paman akan memberimu sebuah kesempatan. Paman, katakan saja. Bukankah kamu ahli dalam mencari hasil laut? Pergilah ke laut sekarang dan tangkap 100 pon ikan, maka lamaranmu akan kami bicarakan lagi. Jika tidak berhasil membawanya, maka jangan pernah melangkah masuk ke pintu rumah keluarga Li lagi. Melaut sekarang? Radio bilang badai akan tiba sore ini. Dia menyuruhku melaut sendirian. Dia berniat menghabisiku. Baik, aku akan pergi. Kakak, aku membawakanmu roti untukmu. Kenapa kamu ikut kemari? Cepat kembali, cuaca akan segera berubah. Aku akan menemanimu. Kamu belum makan. Kamu tidak akan punya tenaga untuk melaut. Duduk yang stabil, pegang pinggiran perahu, jangan lepaskan. Kakak, ombaknya semakin besar. Jangan takut, pegang pinggiran perahu dengan erat, dan jangan lepas. Kakak, kita akan kembali setelah menangkap 100 pon. Kakak, ada sesuatu di bawah sana. Hiu, makhluk ini bisa membalikan perahu kita. Enyahlah dariku. Ding, sistem Raja Nelayan telah bangkit. Kata-kata Sang Tuan berlaku untuk seluruh makhluk hidup di wilayah laut. Kalian semua, cepat melompat ke atas perahu. Kakak, mereka mendengarkan perintahmu. Kamu adalah Raja Naga. Kamu juga, ayo naik ke atas perahu. Kak, apa benar semua ikan ini benar-benar mematuhimu? Apakah kakak reinkarnasi dari Raja Naga? Xiao Yu, ini adalah rahasia kita berdua. Jangan katakan pada siapapun, ingat itu. Aku ingat janji kelingking. Kak, berarti mulai sekarang kakak bisa membuat ikan melompat sendiri ke atas kapal setiap hari? Bisa. Tidak hanya membuat ikan melompat ke kapal, kakak juga bisa membawa calon kakak iparmu pulang. Apa maksudmu kakak Cuntao? Kalau begitu cepat lakukan. Aku sangat menyukai kakak Cuntao. Angin dan ombak semalam itu sudah bertahun-tahun tidak pernah terlihat, tidak terjadi sesuatu yang buruk, kan? Sesuatu yang buruk demi menikahi putri keluarga Li itu, anak itu, sampai tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Mana mungkin dia masih peduli pada kita. Dia dan Cuntao tumbuh besar bersama. Ini tentang perasaan yang saling menyukai, apa salahnya? Kalau tidak punya kemampuan, jangan banyak bicara. Kita lihat saja apa dia bisa pulang dengan selamat. Ayah, ibu, ikan tangkapan kakak memenuhi seluruh kapal. Kamu ini, bagaimana caramu kembali saat ada angin dan ombak besar kemarin? Paman Wang, tolong bapak lihat ini. Satu kapal ini setidaknya ada 100 pon lebih kan? Lebih dari 100 pon. Ikan hiu ini setidaknya 200 pon. Kamu menangkapnya sendirian? Dengan cuaca kemarin, kapal mesin pun tidak ada yang berani melaut. Memangnya kamu pakai apa untuk menangkapnya? Aku hanya sedang beruntung. Angin topan mendorong semua kawanan ikan ke pesisir dekat sini. Begitu aku melempar jaring, hiu ini langsung masuk sendiri ke dalamnya. Benar-benar rezeki nomplok. Benda ini lebih lebar dari tubuhmu. Bisa-bisanya dia masuk sendiri begitu saja. Paman Wang, bapak tidak mengerti ya. Di hadapan aku, Chen Haisheng, hiu pun harus melompat sendiri ke atas kapal. Ternyata rasanya seperti ini saat menjadi pusat perhatian. Paman dan Bibi, aku kembali. 50 kg lebih, pasti lebih dan tidak kurang. Ada juga hiu ini, silakan bapak periksa. Bagaimana bisa mendapatkan ikan sebanyak ini? Paman, Anda bilang ingin 50 kg ikan, aku sudah membawanya pulang. Lalu mengenai lamaran ini, apakah masih berlaku? Hiu, ini jauh lebih berharga daripada gula putih yang dikirim keluarga Wang. Kotor sekali, kenapa kamu asal pegang? Ayah, ini jauh lebih banyak dari kiriman keluarga Wang Mancang. Hai Sheng, ikan ini dianggap sebagai mahar. Paman, ikan ini sebagai bentuk hormat saya pada Anda. Hahaha. Anak muda yang baik, laki-laki sejati harus menepati janji. Jangan setujui dia. Ikan-ikan ini dia temukan begitu saja. Topan kemarin telah merusak semua jaring penangkaran saya. Semuanya. Coba lihat. Dengan cuaca kemarin, bagaimana mungkin dia bisa menangkap lebih dari 50 kg ikan? Omong kosong, ikan ini aku tangkap dengan tanganku sendiri. Kak Zen, jaring penangkaran keluargaku tadi malam semuanya terbalik karena ombak. Tuan Wang, rumah saya ada di dekat laut. Memang ada jaring penangkaran di sana, benar kan? Benar. Jaring penangkaran di area keluarga Wang itu memang diterjang topan tadi malam. Kalian dengar itu? Dia memanfaatkan topan untuk mengambil ikan keluargaku demi melamar. Tidak tahu malu. Apa yang dikatakan keluarga Wang masuk akal? Sangat aneh jika Chen Haisheng pergi ke laut kemarin. Benar sekali,
Siapa yang tahu? Hai Sheng, apa yang sebenarnya terjadi? Paman, ini tangkapanku sendiri, bukan ikan dari jaring penangkaran mereka. Xiao Chen, kembalikan ikannya, dan kami akan anggap hal ini tidak pernah terjadi. Ayah dan anak ini bukan menginginkan ikannya, mereka ingin merusak rencana pernikahanku. Ayah, jika itu memang ikan keluarga Wang, kita tidak berani cari masalah dengan keluarga Wang. Wang Mancang, apakah keluargamu juga memelihara hiu di jaring penangkaran? Ombaknya besar, barang-barang dari laut lepas jadi terbawa masuk. Hal seperti ini sudah biasa terjadi. Jika ikan itu terbawa topan, pasti ada luka goresan akibat jaring penangkaran, bukan? Ikan ini tidak memiliki bekas goresan sama sekali. Semuanya, coba lihat. Chuntao, masa depan apa yang bisa kamu harapkan dari si miskin ini? Ci, apa hubungannya denganmu? Anak nakal, apa kamu sudah gila? Urusan pernikahan bukan tempatmu untuk bicara. Masuk ke dalam kamar. Ini bukan urusanmu. Chuntao, kebaikan ini, aku Chen Haisheng akan selalu mengingatnya. Cepatlah pergi jika kamu masih tahu diri. Pintu masuk keluarga Li bukanlah tempat untuk orang sepertimu. Kamulah yang harus pergi. Ikan ini hasil tangkapan kakakku. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Chen Haisheng, kamu ini benar-benar laki-laki sejati ya. Membiarkan anak kecil berumur 6 tahun maju membelamu. Kakakku baru saja memanggil 1 kali, lalu ikannya melompat sendiri ke daratan. Ini bukan ikan milik keluargamu. Anak kecil ini hanya sedang berimajinasi. Jangan dianggap serius. Sungguh jangan dianggap serius. Aku tidak sedang berbohong. Hahaha, semuanya mendengar itu. Bukan? Chen Haisheng, apa seluruh keluargamu hanya punya modal bicara saja? Anak berusia 6 tahun, menghadapi ombak besar tadi malam, pasti sangat takut sampai tidak bisa bicara lancar. Apa ucapannya bisa dipercaya? Kamu bilang, ikan ini kabur dari jaring keluargamu, tapi tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuh ikan ini. Bagaimana caramu menjelaskan hal ini? Beraninya berandalan kecil sepertimu mempertanyakan ayahku? Keluarga-keluarga Wang saya di lepas pantai ini punya berapa banyak peternakan ikan. Sedangkan keluarga Zhang punya apa? Hahaha. Hanya sebuah gubuk tanah liat yang bocor. Mancang, kalau bicara cukup bicara saja, tidak perlu main tangan. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Nak, jangan berdebat lagi. Keluarga-keluarga Wang ini punya uang dan kekuasaan besar. Menukar beberapa keranjang ikan ini demi keselamatan keluarga kita, itu sangat layak. Ayah, jika ikan-ikan ini kita serahkan, aku dan Chuntao akan tamat. Kalau kamu bilang ini ikan milik keluargamu, apa kamu berani ikut denganku ke laut untuk melihat seberapa besar robekan di jaringmu dan seberapa banyak ikan yang bisa kabur dari sana? Berani tidak? Sudah setengah abad aku hidup, belum pernah kulihat ada anak muda yang begitu terburu-buru ingin menghancurkan nasibnya sendiri. Sebenarnya tidak pernah ada kejadian ikan yang kabur dari keramba jaring Wang, tapi dia sudah memprediksi bahwa keluarga Li tidak akan berani menyinggung perasaannya. Paman Li, soal ikan lupakan saja dulu. Mengenai pertunanganku dengan Chuntao, Anda tidak boleh menarik kata-kata Anda. Menjaga beberapa keranjang ikan saja kamu tidak bisa? Bagaimana mungkin kamu mau menikahi putriku? Wang Mancang, karena kamu terus-menerus bilang ini ikan milik keluargamu. Baik, mari kita bertaruh. 3 hari lagi, kita turun ke laut. Siapapun yang mendapat ikan lebih banyak dialah pemiliknya. Jika kamu kalah, kamu harus meminta maaf padaku secara resmi. Haisheng bahkan tidak punya tombak ikan yang layak. Keluarga Wang punya kapal bermesin. Bagaimana bisa membandingkan keduanya? Kalau dia sampai kalah, harga diri terakhir yang dimiliki keluarga Chen benar-benar akan hancur lebur. Mancang, terimalah tantangannya. Chen Haisheng, jika 3 hari lagi kamu kalah, kamu, Chen Haisheng, harus keluar dari desa ini dan dilarang kembali selamanya. Baiklah, setelah 3 hari, siapapun yang kalah dilarang lagi menginjakkan kaki di keluarga Li. Diberi waktu 30 hari pun tidak akan cukup untukmu, apalagi dengan tubuh krempeng sepertimu itu. 3 hari sudah cukup, tunggu saja tanggal mainnya. Kamu sudah gila? Kenapa kamu bertaruh dengan Wang Mancang? Ayahnya yaitu Wang Jincai, adalah pedagang ikan terbesar di desa ini. Kamu bahkan tidak punya perahu nelayan yang layak, tapi berani bertaruh nyawa. Dasar anak nakal tidak tahu diri. Ikan hiu itu tidak sengaja kamu temukan. Itu hanyalah keberuntungan yang sangat besar. Apa kamu benar-benar mengira dirimu penguasa dunia? Sekarang pergi ke keluarga Wang, bersujud dan minta maaflah kepada Wang Jincai agar masalah ini selesai. Masalah lamaran Chuntao jangan dibahas lagi. Nyawa yang selamat lebih penting dari apapun. Ayah, ibu, jangan khawatir lagi. Wang Jincai itu hanya berani bersikap sombong di desa ini. Apa mereka benar-benar berpikir kalau laut itu milik mereka? Karena aku, Chen Haisheng, sudah berjanji, maka aku pasti akan membawa ikan-ikan itu kembali. Mau pakai apa menangkapnya? Pakai mulutmu saja? Benar, hanya dengan mengandalkan ucapanku. Pak, untuk apa Bapak membicarakan hal ini lagi? Bermanfaat atau tidak? Aku tidak tahu, tapi aku tahu, sekali Wang Jincai berbicara, keluarga kita bahkan tidak akan bisa bersandar di dermaga. Ayah jangan memarahi kakak lagi. Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan menyela. Aku mau menyela, kakakku tidak bersalah. Xiao Yu, apa kamu percaya dalam 3 hari, kakak bisa menangkap sangat banyak ikan? Dan itu bahkan lebih banyak daripada perahu milik Wang Mancang. Yang penting kamu sudah memperhitungkannya, karena keluarga kita tidak sanggup untuk kalah. Berjalan 3 langkah ke kiri. Cara ini berhasil untuk kepiting. Mari coba lagi pada ikan.
Melompatlah keluar dari dalam air. Ikan bawal di laut, melompatlah ke darat. Aku mengerti. Ini harus makhluk hidup yang dilihat mataku, baru perintahku akan berlaku. Jika tidak terlihat, berteriak sampai serak pun tidak berguna. Itu artinya, aku harus turun ke laut dulu. Lalu setelah menemukan kawanan ikan, aku bisa membuat mereka mematuhiku. 3 hari sudah cukup. Wang Mancang punya perahu motor, sedangkan aku hanya punya sampan tua, ditambah harpun berkarat ini. Tapi aku punya satu hal, yang Wang Mancang pun takkan pernah membayangkannya, yaitu sistem raja nelayan milikku. Di laut ini, apapun yang bisa terlihat, semuanya harus mematuhi perintahku. Lompatlah ke atas kapal. Ikan bassnya lumayan besar, tapi tidak. Aku harus mencari gerombolan ikan. Semakin banyak semakin baik. Ayo, pindah tempat. Chen Haisheng, kamu bajingan. Masih berani muncul di sini. Kamu benar-benar berani melaut ya. Aku kira setelah selesai menyombong, kamu akan menciut kembali ke sarang anjingmu yang bocor itu. Lautan ini bukan milik keluargamu. Memangnya aku tidak boleh melaut? Hanya bermodalkan harpun berkarat ini. Memangnya kamu mau menangkap udang kecil apa? Abang Mancang lihat itu. Ada seekor ikan bass menggelepar di keranjangnya, hahaha. Kemarin Abang Mancang sekali menebar jaring, mendapat ikan kroker kuning, sampai membuat kabin kapalnya penuh sesak. Sekali tebar jaring langsung penuh sesak. Bukankah itu karena ayahmu yang lebih dulu menggiring ikan-ikan itu masuk ke jaring, dan membiarkanmu hanya tinggal memanennya saja? Apa katamu? Kataku, jika kamu tanpa ayahmu, dan tanpa kapal motor ini, kamu bahkan tidak akan mampu menangkap ikan bass di keranjangkum ini. Beraninya mencari ikan di perairan wilayah keluarga Wangku, dan malah menjawab balik kepadaku. Perairan keluargamu? Memangnya ikan yang mana di laut ini yang terukir nama marga? Keluarga Wangmu? Tunjukkan padaku kalau memang ada. Semua pelaut tahu aturannya. Siapa sebenarnya kamu, Chen Haisheng, sampai berani masuk tanpa memberi salam? Memberi salam? Kepada siapa? Kepada burung ini? Coba katakan sekali lagi. Kataku, kamu hanya mengandalkan ayahmu, burung ayahmu. Memangnya keahlian apa lagi yang kamu punya? Lepaskan burung elangnya, biar dia diberi pelajaran. Turun. Elang laut, tangkap dia. Elang laut. Sepertinya burungmu ini jauh lebih tahu diri daripada dirimu. Sampah. Elang laut, kamu sudah gila. Menjauh dariku. Sudah cukup, lepaskan cakramu. Chen Haisheng, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada elangku? Aku tidak melakukan apa-apa kok. Bagaimana bisa kamu ingin memukulnya, tapi tidak mengizinkannya untuk menangkapmu? Tunggu saja, ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Abang Mancang, cepat kembali dan oleskan obat. Luka ini lumayan besar. Sampai jumpa di gerbang desa 3 hari lagi. Mau mengadu, ya? Saat ayahmu menemukan aku nanti, ikan-ikanku sudah akan menumpuk di pelabuhan. Tiram segar. Ya Tuhan, satu orang menangkap ikan sebanyak ini. Bukankah itu si bocah keluarga Chen? Biasanya cuma kelayapan di desa, seorang gelandangan pasar. Dari mana dia mendapatkan ikan sebanyak ini? Ikan kerapu itu setidaknya beratnya 50 pon. Aku sudah menjadi nelayan setengah seumur hidupku. Ikan kerapu sebesar itu jarang sekali bisa terlihat dalam setahun. Anak muda, tambah ikan mana yang sudah kamu kuras ini? Bos Ding, silakan Anda periksa kualitasnya. 12 ekor ikan kroker kuning besar, 8 ekor ikan kakap laut, 4 ekor belut laut, masing-masing beratnya tidak kurang dari 3 pon. Ikan kerapu ini silakan Anda timbang sendiri. Aneh sekali. Pada tubuh ikan-ikan ini, bahkan tidak ada bekas jeratan jaring sedikit pun. Bahkan satu pun, sisiknya tidak ada yang rontok. Apa yang kamu gunakan untuk menangkapnya? Bos Ding, silakan Anda berikan harganya. Harga pasar kroker kuning 70 sen per ekor, 12 ekor, totalnya $8.40. Kakap laut 50 sen per ekor, belut laut 60 sen per ekor, kerapunya saya hargai $3. Total semuanya $17.80. Bos Ding, sebelum aku datang ke sini, aku sudah meminta orang bertanya di koperasi kota Kingsi. Dengan kualitas dan berat seperti ini, mereka berani tawar $25. Orang-orang di kota Kingsi itu cuma pintar menaikkan harga sembarangan. Bos Ding, hitunglah yang benar dengan sempoa Anda. Jangan sampai salah hitung. Bocah pintar, kamu sampai membandingkan harga di berbagai tempat. Baiklah, kroker kuning jadi 90 sen, kakap laut 70 sen, belut laut 80 sen, dan kerapunya dihitung $5, $32 adalah harga pas yang sesungguhnya. Tidak bisa ditambah lagi. $32. Hasil kerja kerasku selama setahun pun tidak akan bersisa uang sebanyak itu. Bos Ding, penawaran Anda kali ini tidak salah hitung. Tapi, ikan kerapu yang ada di dalam jaring saya, barang yang ada di dalam perutnya, sepertinya Anda melewatkannya, bukan? Barang di dalam perutnya? Ini gelembung ikan. Gelembung ikan sebesar ini? Aku sengaja menyimpannya. Diambil saat masih hidup. Setelah dijemur kering, beratnya setidaknya 150 gram. Anak muda, kamu sangat mengerti bisnis ini. Tapi barang ini
stesen pengumpul kami tidak bisa membelinya. Harganya harus ditentukan oleh perusahaan obat-obatan. Kebetulan sekali kamu datang sekarang, Komisaris Wu, dari perusahaan obat kabupaten, hari ini sedang ada di kota untuk memeriksa barang. Saya akan mengantarmu menemuinya. Jika dia tertarik, $32 yang tadi hanyalah uang kecil. Kalau begitu saya merepotkan Anda untuk memimpin jalan. Komisaris Wu, anak muda ini punya barang bagus. Dia ingin meminta Anda untuk menilainya. Kamu dari desa mana? Dari desa Haiyan, nama saya Chen Haisheng. Desa Haiyan? Di luar hutan bakau desa kalian, area terumbu karang itu, bukankah diawasi oleh Wang Jinchai? Beraninya kamu mencari ikan di wilayah perairan yang dia awasi? Laut itu bukan miliknya pribadi. Komisaris Wu, Anda sedang memeriksa barang atau sedang menanyai identitas saya? Punya nyali juga. Berikan barangnya. Benar-benar diambil selagi hidup. Gelembung ikan di area perairan ini, sudah bertahun-tahun, tidak pernah terlihat yang kualitasnya sebagus ini. Anak muda, harga resmi dari perusahaan obat untuk barang ini, adalah $3 per gram. Barangmu ini, gelembung ikannya dihitung 150 gram, ditambah dengan kerapu ini, saya akan memberimu total $100. Bayar tunai sekarang. Mantel kapas ayahku, penuh dengan tambalan, sudah dipakai 10 tahun, dan dia tidak tega membuangnya. Seumur hidupku, belum pernah melihat uang $100. Baiklah. Jangan terburu-buru untuk setuju. Aku punya satu syarat. Silakan katakan, Tuan. Mulai sekarang, di desa Haiyan kalian, barang bagus yang dihasilkan dari area terumbu karang itu, gelembung ikan besar, kuda laut, naga laut, asalkan bisa dijadikan obat, kamu harus mencariku terlebih dahulu. Soal harga bisa dibicarakan, pasti akan lebih tinggi dari harga resmi pemerintah. Jika kamu bisa menyuplai barang dalam jangka panjang, aku jamin kamu akan punya posisi kuat di seluruh daerah ini. Komisaris Wu, Anda rupanya ingin menjalin kerja sama jangka panjang denganku. Selama kamu bisa menyediakan barang, bisnis kita akan terus berjalan. Baiklah, tapi aku juga punya satu syarat. Dari mana barangku berasal, Anda harus tetap merahasiakannya rapat-rapat. Aku sudah lama berkecimpung di bidang ini. Mulutku lebih rapat daripada jaring ikanmu. Coba periksa. Apakah jumlahnya sudah benar? Tidak perlu dihitung. Aku percaya pada Anda. Komisaris Wu, sampai jumpa lagi. Aku tunggu barang bagus darimu. Kawan, beli gula pasir 2 pon, dan sebungkus permen buah. Lalu kain corduroy biru dengan corak bunga putih kecil itu, potongkan sepanjang 3 kaki. Ambilkan juga sepasang sepatu kain sol berlapis, ukuran 38. Cuntau, tunggulah. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu, dan membuat ayahmu secara pribadi menyerahkanmu kepadaku. Ibu, aku pulang. Kamu ini, dari mana kamu dapat semua barang ini? Aku pergi ke laut dan menjala beberapa ikan, lalu menukarnya dengan uang. Nih, sekalian kubelikan beberapa barang. Mulai sekarang di dapur kita, tidak akan kekurangan gula, ataupun daging. Bahan ini harganya berapa? Kamu sudah gila ya? Punya uang tidak boleh dihamburkan begitu? Ibu, baju lama milikmu itu, sudah penuh lubang tertiup angin, sudah saatnya diganti. Kain ini sangat tebal. Aku sengaja membelikan yang baru untuk ibu. Kakak, kamu beli apa? Buka saja sendiri. Kakak, akhirnya kamu rela membelinya juga. Manis? 100 kali lebih manis daripada pemberian keluarga Bibi Wang. Ayahnya, lihatlah putra kita, ada gula pasir dan baju baru. Ayah, coba tebak berapa uang yang kudapat dari hasil jualan? $100. $100, ayahmu sudah seumur hidup bertani, seumur hidup menambal jaring, dan seluruh keluarga kita dalam setahun, dari poin kerja dan pembagian jatah pangan, totalnya cuma $47. Kamu sekali melaut dapat $100. Anak nakal hebat juga kamu. Ayah, ayo makan juga. Kakak beli yang sangat manis. Bahan ini benar-benar lembut. Kamu sudah gila ya, ayahku belum tidur. Kamu benar-benar berani sekali. Aku tidak peduli dia sudah tidur atau belum. Aku harus menemuimu hari ini. Setelah mendapatkan ikannya, hal pertama yang ingin kulakukan adalah membelikanmu sepatu baru. Aku melihat sepatumu itu sudah rusak. Bagaimana kamu bisa tahu ukuran sepatuku? Musim panas tahun itu, saat aku mencari hasil laut di atas karang, kakimu terkilir saat mencariku. Aku mencoba menarikmu. Orangnya berhasil ditarik ke atas, tapi sepatumu jatuh dan terbawa arus laut, dan akulah yang mengambilkannya untukmu. Sejak tahun itu sampai sekarang, aku selalu mengingatnya. Haisheng, Wang Mancang punya perahu motor. Hanya dengan satu kata ayahnya di dermaga, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Bagaimana nasibmu besok? Aku tidak peduli berapa banyak kapal yang dimiliki keluarga Wang, atau seberapa besar pengaruh mereka. Segala isi di dalam laut ini bukan hanya milikku saja, dan juga bukan milik keluarganya.
Lihatlah ikan tangkapanku ini, apakah ada yang kalah mutunya dari Wang Mancang? Tapi ayahnya itu sungguh licik seperti rubah tua, dia bisa melakukan apa saja. Bagaimana jika besok dia berbuat curang? Cuntao, jangan takut. Di mataku Wang Mancang itu hanyalah sampah. Tanpa perahu motor ayahnya itu, dia bukan apa-apa. Besok, aku tidak hanya akan menang, tapi aku juga akan membuat seluruh pelosok desa tahu bahwa kamu, Cuntao, tidak akan menderita menikah dengan Chen Haisheng. Kita akan menikah dengan penuh martabat dan membawa kehormatan bagi keluarga. Siapa juga yang mau memikirkan soal kehormatan keluarga? Yang penting besok kamu kembali dengan selamat saja. Cuntao, suara apa itu di halaman? Ayah, si brengsek Hazy itu, aku sudah memeliharanya selama 3 tahun, tapi hari ini dia malah berbalik menyerangku. Anjing itu menggigitmu? Itu karena kamu sendiri yang bodoh. Bukan aku yang bodoh, tapi si Chen Haisheng itu terlalu aneh. Ayah, apa ayah tahu berapa banyak ikan yang dia tangkap hari ini? Ada ikan kroker, kakap laut, belut laut, bahkan ada seekor ikan kerapu sebesar ini. Dia membawanya ke koperasi dan menjualnya seharga ratusan dolar. Aku yang memakai kapal motor saja, sekali menebar jaring pun hasilnya tidak sebanyak dia. Dia sendirian dengan satu sampan bisa menangkap ikan sebanyak itu? Benar, bocah itu pasti menggunakan ilmu hitam. Ayah, ini tidak benar. Besok adalah hari ketiga. Jika aku kalah, maka pernikahan keluarga Li akan... Dengarkan aku. Dari dermaga keluar, 3 jalur air ke arah selatan, dan 2 jalur ke utara, di mana kumpulan ikan di perairan dekat pantai bermigrasi, aku sudah mengetahuinya. Besok kamu lewat jalur air ini. Segala kebutuhan di sepanjang jalan sudah kusiapkan untukmu. Kamu cukup muat ke dalam kapal saja. Lalu bagaimana dengan Chen Haisheng? Jalur manapun yang dia ambil, dia pasti akan melewati tebing paru elang. Apa yang ada di bawah jalur air, tebing paru elang itu? Ada apa di dasar jalur air itu? Kamu tidak perlu ikut campur. Fokus saja menangkap ikanmu sendiri. Sisanya biar takdir yang menentukan. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Besok pergilah mencari ikan. Anggap saja ayah tidak pernah mengatakan apapun. Sudah jam berapa ini? Kenapa orangnya belum sampai? Chen Haisheng bukannya semalam ketakutan dan lari lewat tengah malam kan? Sudah pasti itu. Ikan yang dia tangkap 2 hari yang lalu itu pasti hasil memungut saja. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap ikan di hadapan abang mancang kita? Sekarang dia pasti sudah menciut. Hahaha. Dayung di sampan tuanya itu saja sudah mau patah. Memangnya masih bisa melaut? Anak ini, terakhir kali pasti cuma sedang beruntung saja. Sudah menunggu lama tapi dia tidak kunjung datang, sungguh keterlaluan. Kondisi mancang ini sudah sangat baik, aku bilang ya ayah Cuntao, apalagi yang kamu ragukan? Lebih cepat diputuskan, lebih cepat tenang hati ini. Waktunya belum tiba? Haisheng tidak akan pernah mengingkari janji. Kamu begitu percaya padanya? Wang Mancang, kakimu sudah sembuh total, sepertinya gigitannya masih terlalu ringan. Jangan banyak bicara. Hari ini, apa yang bisa kamu bawa pulang dari laut? Jika kalah, pergilah dan angkat kaki dari desa ini. Kenapa? Kamu takut aku menang? Kamu punya kapal bermotor dan membawa orang, sedangkan aku hanya punya sampan, 1 jaring usang, dan sebuah tombak ikan yang berkarat. Apa yang kamu takutkan? Aku takut padamu? Lelucon macam apa ini? Bicaramu memang kasar, tapi hatimu tahu yang sebenarnya. 2 hari lalu ikan yang aku tangkap, sampai memenuhi meja koperasi. Saat waktunya tiba segera melaut, mari tunjukkan kemampuan masing-masing. Jika kamu Chen Haisheng memang benar punya kemampuan, aku Wang Jincai juga akan turut senang untukmu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Karena peraturannya sudah ditetapkan, hari ini saya dan seluruh orang desa akan menjadi saksinya. Siapapun yang menang, dialah yang akan menikah dengan keluarga Li. Semua masalah yang sudah-sudah, mulai hari ini tidak boleh ada yang mengungkitnya lagi. Sudah dengar semua? Chen Haisheng, sebelum matahari terbenam, kembali ke sini untuk menyerahkan hasilnya. Jika di tengah jalan kamu takut dan bersembunyi di balik karang, maka kamu juga dianggap kalah. Abang Mancang punya perahu bermotor, jangan sampai perahu papanmu yang rusak itu hancur berantakan. Di bagian laut mana karangnya dan ombaknya, bukankah aku sudah sangat paham? Sambil memejamkan mata pun aku bisa menangkap ikan. Hemat tenagamu, simpan saja untuk menjala ikan nanti. Haisheng, ayahmu bilang kau tahu apa yang harus dilakukan? Keluarga kita sudah menderita selama puluhan tahun. Jika hari ini kamu bisa menang, maka mulai sekarang di desa ini, tidak akan ada lagi yang berani meremehkanmu. Aku tidak minta kamu dapat ikan banyak, pulang dengan selamat. Itu lebih penting dari apapun. Kak, bawakan ikan yang sangat besar pulang nanti, bahkan lebih besar dari kepala Wang Mancang. Baiklah, kamu jadilah anak baik dan tunggu di rumah. Ibu, ayah, aku pergi dulu. Haisheng, di laut sana angin kencang dan ombaknya sangat ganas, serta ada hiu dan juga karang tajam. Jika bertemu arus bawah, jangan dipaksa menerobos. Saat mencari nafkah di laut, nyawamu lebih berharga daripada ikan. Terima kasih atas perhatiannya, tapi nyawaku cukup tangguh, ombak tak akan bisa mengalahkanku. Benda-benda itu jika mencium bau amis, bisa mengejarmu sejauh 3 mil.
Masih ada sesuatu yang besar yang sedang menunggumu. Abang Mancang, di bawah sana penuh dengan ikan. Kenapa teriak-teriak? Ayahku memasang jaring melingkar ini 3 hari yang lalu, khusus untuk mengunci seluruh area karang ini. Ikan bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Semua ini untuk hari ini. Abang Mancang, ini terlalu berat. Jangan banyak bicara. Kalau jaring ini tidak mencapai 200 pon, akan kutulis terbalik margaku. Tarik. Apa perlu dibandingkan lagi? Berapa banyak ikan yang bisa ditangkap perahu rongsokan Chen Haisheng itu? 1 jaringku ini sudah cukup untuk membuatnya mengejar selama 3 hari. Abang Mancang, suara apa itu? Aku dengar tahun ini, ada ikan marlin besar di laut luar, tempo hari perahu bermotor kota Kingsi sampai berlubang karena ditabraknya. Jangan-jangan itu makhluk tersebut? Di sebelah sana itu tebing paruh helang, itu adalah arah yang diambil Chen Haisheng. Makhluk besar yang dibilang ayahku, ternyata sedang menunggunya di sana. Sebuah perahu kecil, bertemu makhluk itu, bahkan jasadnya pun tak akan bisa ditemukan. Lalu haruskah kita pergi ke sana untuk melihatnya? Apa yang mau dilihat? Dia sendiri yang memilih jalur air itu, tidak ada urusannya dengan kita. Ayo kembali ke dermaga, biar seluruh orang desa melihat apa yang namanya memancing ikan. Ikan ini bahkan lebih banyak dari yang ditangkap Chen Haisheng waktu itu. Setidaknya 300 pon. 300 pon sekali jaring. 300 pon, ikan yellow croaker, pasti harganya sangat mahal sekali. Haisheng kali ini benar-benar terancam. Matahari sudah condong ke barat, kenapa Haisheng belum juga kembali? Apa mungkin dia tersesat? Tersesat di laut? Dia, Chen Haisheng, di desa cuma berani menindas anjing saja. Memangnya dia pantas melaut? Mungkin di tengah jalan dia sudah menabrak karang. Waktunya belum tiba. Putraku masih belum kembali. Keributan itu terdengar seperti sesuatu yang besar, ada sesuatu di balik perairan tebing Paruhlang itu. Aku dengar selama 2 tahun terakhir di laut lepas, ada seekor ikan marlin raksasa, belum lama ini dia bahkan menabrak kapal hingga bocor. Haisheng pergi ke arah sana, dia mengambil jalur air melalui tebing Paruh Elang. Tebing Paruh Elang? Haha. Pergi dengan sebuah sampan dan tombak ikan karatan. Apa dia masih bisa pulang dengan selamat? Aku sudah memperingatkannya sejak awal, angin dan ombak di sekitar Nanshan itu sangat kuat. Jangan dipaksakan, anak ini memang keras kepala, darah mudanya terlalu bergejolak, sungguh disayangkan. Kamu dengar itu? Mungkin saja dia tidak akan pernah kembali. Tunggu apa lagi? Cepat selesaikan urusan Cuntao dan Mancang. Kalau ditunda lagi dan tersebar ke orang lain, keluarga-keluarga kita jadi apa? Sama saja bertunangan dengan orang mati. Ayah, aku rasa apa yang ibu katakan itu benar. Keluarga Kak Mancang punya kapal, uang, dan tambak. Kenapa kita masih ragu? Matahari belum terbenam. Mari kita tunggu sebentar lagi. Paman Li, aku sudah pulang membawa ikan. 300 pon. Tunggu apa lagi? Menunggu raganya terapung kembali ke sini. Kamu bohong. Kakakku tidak pernah menipu. Kalau dia bilang akan pulang, dia pasti pulang. Matahari belum terbenam, dia bilang akan kembali, aku akan menunggunya. Dengar ya, Paman Chen. Apa tidak ada orang dewasa lagi di rumahmu? Sampai harus membiarkan gadis kecil berusia 6 tahun untuk keluar membantahku? Wang Mancang, sesuai aturan adalah sampai matahari terbenam. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Begitu waktunya tiba, siapa yang menang dan siapa yang kalah, biar semua orang yang menyaksikannya sendiri. Cuntao, sadarlah kamu. Chen Haisheng melewati jalur air di tebing Paruh Elang. Kalau dia berpapasan dengan ikan marlin itu, sampan kecilnya pun pasti akan hancur ditusuk. Memangnya dia masih punya nyawa untuk kembali? Wang Mancang, camkan kata-kataku hari ini, jika Chen Haisheng sampai tiada, aku akan tetap setia sebagai jandanya. Namun jika dia masih hidup, setiap perkataan yang kamu ucapkan hari ini, kita akan buat perhitungan satu persatu nanti. Mancang, berhentilah bicara seperti itu. Keluarganya sedang menunggu, kita harus punya rasa pengertian. Kakak Cuntao, kakakku akan kembali. Benar kan? Kapan kakakmu itu pernah ingkar janji? Baiklah, tunggu saja semau kalian. Saat langit sudah gelap total, jika dia masih belum kembali juga, aku akan bermurah hati untuk membantu kalian mencari jasadnya. Ada kapal. Siapa yang tadi ingin mencari jasadku? Kakak, orang jahat itu bilang kamu sudah tiada. Dia bilang kamu tidak akan pernah kembali. Kenapa menangis? Kakak bukannya sudah kembali? Kakak, kamu bilang ingin menangkap ikan yang paling besar. Seberapa jauh lebih besar ini dibandingkan kerapu sebelumnya? 100 kali lebih besar. 100 kali lipat. Ini kan monster laut raksasa dari laut lepas itu. Bagaimana bisa benda ini dibawa pulang? Cuma pakai 1 sampan dan sebuah jaring usang. Aku sungguh tidak percaya. Kamu benar-benar membuat ibu khawatir setengah mati. Apa kamu tahu itu? Bu, aku sungguh tidak apa-apa. Ibu bilang jangan lewat jalur air itu, tapi kamu tetap saja keras kepala. Dasar kamu si kepala batu ini. Syukurlah kamu sudah kembali. Senang sekali kamu sudah kembali. Kakak Cuntao, kakakku bilang ikan ini 100 kali lebih besar. Semuanya jangan senang dulu. Kalian tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya mengambilnya begitu saja. Apa ini bisa dibilang hasil tangkapan sendiri? Yang dibandingkan adalah siapa yang menangkap ikan paling banyak.
Bukan siapa yang paling banyak mengambil untung dari situasi. Benar begitu kan semuanya? Wang Mancang, kamu bilang ikan marlin ini ada masalah. Lihatlah sendiri, simpul talinya aku yang ikat sampai masuk ke mulutnya. Lihat di ujung kepalanya yang tajam dan panjang itu, masih tersangkut sisa tali jaring. Apa kamu mau mendekat untuk melihatnya? Hanya dengan sebuah sampan dan sebuah harpun, ikan marlin ini berada di laut lepas sebelah selatan, bahkan sudah menghancurkan 3 perahu bermesin. Atas dasar apa kamu bisa kembali dengan selamat? Atas dasar apa? Intinya aku sudah kembali. Tidak mungkin, aku sudah mengoleskan darah ikan hancur di tali jaringnya. Makhluk-makhluk itu kalau mencium bau darah, akan mengejarnya sampai sejauh 3 mil. Begitu marlin ini mencium darah, dia akan mengamuk. Bagaimana mungkin dia bisa kembali hidup-hidup? Aku pernah melihat makhluk ini. Perahu-perahu bermesin dari desa-desa sekitar pun memilih untuk menghindar. Kata orang tua dulu, kalau makhluk ini bertemu manusia, dia tidak akan melepaskannya. Tidak ada yang bisa kembali hidup setelah bertemu dengannya. Kakakku adalah yang paling hebat. Dia sendirian saja sudah bisa melumpuhkan marlin besar ini. Kamu saja tidak berani mendekat. Siapa bilang aku tidak berani? Kakak, si jahat ini akan diberi pelajaran kan? Benar. Wang Jincai, kamu mengoleskan darah ikan di tali jaringku agar marlin ini mencium baunya, lalu mengejarku. Tapi ada satu hal yang tidak kamu perhitungkan, dia memang menjadi gila setelah mencium darah dan mengejarku beberapa mil, tapi akhirnya dia malah kelelahan. Ambil kembali barang rongsokanmu ini. Apa ini? Marlinnya hidup kembali. Marlinnya hidup kembali. Anak sialan, cepat lindungi adikmu. Cepat lari. Semuanya mundur. Tiarap. Marlin ini mengikuti perintahnya. Wang Mancang mengompol di celana. Semuanya, berhenti ribut. Untuk pertandingan hari ini, saya bersama seluruh warga desa akan menjadi saksi. Ikan pedang besar yang ditangkap Chen Haisheng ini, paling sedikit beratnya 400 pon lebih. Dibandingkan dengan kapal berisi ikan betutu milik Wang Mancang, siapa yang lebih besar? Siapapun yang punya mata pasti bisa melihatnya sendiri. Chen Haisheng, kamu yang menang. Sesuai aturan, kamulah yang akan menikah dengan keluarga Li. Kakak menang. Kakakku menang. Tunggu sebentar. Paman Wang, ada sesuatu yang harus saya katakan hari ini. Ikan pedang itu memang besar, tapi apa sebenarnya yang sedang kita pertaruhkan? Yang kita pertaruhkan bukanlah ukuran ikannya, melainkan seberapa berharga ikan tersebut. Benar kan? Kapal Wang Mancang yang penuh dengan ikan betutu itu, jika dibawa ke koperasi, harga pasarnya beberapa sen per pon, itu benar-benar bernilai puluhan dolar. Sedangkan ikan pedang ini memang kelihatan hebat, tapi siapa yang mau membelinya? Hanya teronggok di dermaga ini, benda itu tidak ada harganya sama sekali. Kami menikahkan putri kami, bukan untuk mencari siapa yang sok pahlawan. Membawa pulang benda yang tidak berharga, masih lebih baik Wang Mancang yang pandai mengatur hidup. Benar. Ikan milik Abang Mancang itu bisa dijual. Sedangkan ikan pedang ini bisa buat apa? Dibuat sup pun, aromanya terlalu amis. Memang benar, tidak ada orang yang mau membeli ikan pedang ini. Seberapa besar pun barangnya, kalau tidak bisa menghasilkan uangnya percuma saja. Chen Haisheng, bukannya Bibi mau mengkritikmu, tapi dengan membawa barang seperti ini pulang, kamu mau menikah atau cuma mau pamer kemampuan? Memang Paman Li yang lebih paham persoalan. Ikan yang ditangkap haruslah yang bisa menghasilkan uang. Daging ikan pedang ini tidak bisa dijual, kulitnya pun tidak ada yang mau. Barang yang tidak ada harganya begini. Kamu masih berani bilang kalau kamu menang? Paman Li, saat aturan pertama kali dibuat, Anda yang mengatakannya. Siapapun yang mendapat ikan terbanyak, siapapun yang mendapat ikan terbesar, semua bapak-bapak dan anak muda di sini sudah mendengarnya sendiri. Haisheng, Paman melakukannya demi kebaikan Chuntao. Menikah itu agar hidup terjamin dan sandang pangan terpenuhi. Tapi kamu membawa pulang seekor ikan marlin, koperasi tidak akan menerimanya. Lantas pakai apa kamu akan menafkahi keluarga? Benar, kaki ayahmu itu tidak bisa melaut, ibumu hanya menghasilkan sedikit uang dari menjahit jaring. Di rumah juga masih ada satu anak perempuan kecil berusia 6 tahun yang harus diberi makan. Kamu punya modal apa untuk menikahi putriku? Paman Li sedang memberikanmu kesempatan untuk mundur dengan terhormat. Ikan ini tidak ada gunanya sama sekali. Dengar tidak? Ikan marlin milikmu ini tidak laku dijual. Urusanmu dengan kakakku sudah berakhir. Ayah, Anda sendiri yang mengatakannya waktu itu, kalau Haisheng menang, pernikahannya akan langsung ditetapkan. Sekarang Anda malah tidak mengakuinya. Ini kalau bukan namanya berbohong, lalu apa? Anak kurang ajar, apa kamu sudah gila? Berani sekali kamu bicara begitu pada ayahmu? Aku hanya ingin tanya satu hal pada ayah. Janji waktu itu, apa masih berlaku? Chuntao, kamu tidak berhak membantah ayah seperti ini. Aku beritahu kamu, selama ikan marlin ini tidak bisa terjual, maka Chen Haisheng belum dianggap menang. Aku ini ayahmu, keputusanku mutlak. Anda memang ayahku, tapi Anda tidak boleh tidak adil. Demi kebaikanku, katamu.
Ayah hanya ingin menjualku hanya demi mendapatkan uang mahar agar Ergo bisa menikah. Paman Lee, mohon jangan pakai kekerasan padanya. Anda tadi bilang kalau ikan marlin ini tidak berharga. Bagaimana kalau ada orang yang berani membelinya dengan harga tinggi? Hahaha, siapa yang akan membelinya? Memangnya kamu punya uang? Hahaha. Rumah gubuk milik keluargamu itu dijual pun tetap tidak akan mampu membelinya. Hahaha. Yang mana yang namanya Chen Haisheng? Xiao Chen menangkap seekor ikan marlin besar hidup-hidup. Ini adalah barang yang dipesan khusus oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga riset kelautan juga menginginkannya dalam keadaan hidup. Hati ikan marlin ini bisa menghasilkan minyak hati ikan, tulangnya bisa untuk bahan obat, bahkan hanya kulit ikannya saja, bisa menghasilkan beberapa kilogram kolagen kering. Coba tebak berapa harga ikan ini? $1.000. Ya Tuhan, $1.000? Seumur hidup aku melaut. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. $1.000 setara dengan hasil kerja keluarga kita selama bertahun-tahun. Pak, apa kamu dengar? $1.000. Coba hitung, ada 10 ikat, 1 ikat $100. Bayar tunai. Tidak perlu dihitung lagi. Komisaris Wu, seperti yang Anda katakan sebelumnya, selama saya bisa memasok barang, maka bisnis kita akan menjadi hubungan jangka panjang. Apakah kali ini kesepakatan itu berlaku? Haha, tentu saja. Tentu saja berlaku. Nantinya barang-barang bagus dari tangan Chen Haisheng, aku berjanji padamu sekarang, harganya hanya akan lebih tinggi, tidak akan rendah. Wah. Kakakku punya $1.000. Kakakku punya $1.000. Gadis kecil, kamu tahu tidak $1.000 itu bisa beli berapa banyak permen buah? Bisa beli sebanyak ini. Lebih besar dari pohon beringin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ikan marlin ini berharga $1.000? Wang Mancang, tadi kamu bilang ikan marlin ini tidak ada harganya sama sekali. Sekarang bagaimana dengan ikan kakap milikmu itu? Wang Mancang, berapa harga jual ikan kakap di kapalmu? Apa mau ditimbang di koperasi sekarang? Apa uang maharnya sudah cukup? Siapa yang butuh uangmu itu? Paman Lee, Anda baru saja mengatakan bahwa siapapun yang menang harus menunjukkan kemampuannya dengan uang. Baiklah. Paman, ini $500. Ini adalah uang lamaran dariku untuk Chuntao. Ikan Wang Mancang hanya terjual beberapa puluh dolar. Apakah $500 ini cukup untuk menafkahi keluarga? Cukupkah untuk menikahi Chuntao? Ini uang asli. $500. Ini semua milik keluarga kita. Siapa di desa ini yang pernah memberikan lamaran setinggi ini? Aku, Chen Haisheng, yang memberikannya. Inilah uang lamaran tertinggi di seluruh desa. Paman, aku sangat tulus. Jika Anda masih belum puas, apakah Anda benar-benar ingin menjual putri Anda di sini? Ayahnya, lihat. $500. Cepatlah katakan sesuatu. Kakak ipar, Ergo, kamu panggil dia apa? dia punya $1.000. Berapa banyak yang keluarga Wang Mancang berikan? Hanya $80, bahkan tidak cukup untuk membeli sepatu. Ayah, apakah ayah benar-benar sudah pikun? Tidak bisakah ayah melihat mana menantu yang kaya? Abang Mancang, lupakan $80-mu itu. Mulai sekarang, jangan pernah datang lagi melamar ke rumahku. Benar-benar memalukan. Kamu ini benar-benar pengkhianat. Ayah, jika ayah mendorong kakak ke orang lain, jangan menyesal di kemudian hari. Ayahnya, apalagi yang dipikirkan? Uang ini cukup bagi kita untuk membangun kembali 3 rumah baru dan cukup untuk membiayai pernikahan Ergo. Besan, sudah kukatakan dari dulu, anak ini, Haisheng, sejak kecil sudah berbeda dari yang lain. Lihatlah sorot matanya ini, wibawanya ini, sekali lihat saja sudah tahu dia orang yang akan melakukan hal besar. Apa kamu ingat saat Haisheng masih kecil, dia sendirian di pantai, dan berhasil mengumpulkan setengah keranjang tiram. Ini yang namanya bakat alami. Tadi bilangnya barang yang dia bawa adalah benda yang tidak berharga, tapi sekarang bilang sudah berbeda sejak kecil. Uang mahar $500. Ini pertama kalinya terjadi di desa kita. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kak Zen, jangan hanya jongkok di sana. Semua orang di desa sedang memperhatikan kita. Tentang masalah hari ini, berikan jawaban yang jelas. Baiklah, saya setuju. Kakak ipar, Hahaha. Dia hanya mengandalkan seekor ikan marlin. Memang apa hebatnya dia? Diam, ayo pulang. Dasar tua bangka licik, aku tahu. Anda tidak akan menyerah begitu saja. Kak, apakah tulang kakimu ini pernah patah? Dulu tidak disambungkan dengan benar, tapi urat sarafnya belum mati. Aku merasakan masih ada denyut nadi di pergelangan kakimu. Dokter di puskesmas bilang sudah tidak ada cara lagi, katanya kaki ini sudah tidak berguna, dan selamanya tidak akan bisa berdiri lagi. Komisaris Wu, apakah maksud Anda ini masih bisa diselamatkan? Aku punya teman lama di rumah sakit ibu kota provinsi, dia pernah menangani kasus yang lebih parah dari ini. Tulang yang patah masih bisa disambung, saat ini hanya kurang satu bahan obat utama saja. Obat ini namanya ginseng naga, tumbuh di dalam gua karang tua di laut. Bentuknya mirip tripang, warnanya merah seperti darah, digunakan sebagai obat untuk menyambung tulang dan menghidupkan urat. Di wilayah area terumbu karang hantu lepas pantai desa Hayan kalian, katanya ada sekelompok obat itu yang tumbuh.
anak tertua keluarga Zhao, tahun lalu mengandalkan kemampuannya berenang, pergi ke terumbu karang hantu untuk mencari kerang. 3 hari kemudian, jenazahnya baru terhanyut ke darat. Hai Sheng, yang ayahmu katakan itu benar? Kamu baru saja memenangkan kompetisi, pernikahanmu juga sudah ditetapkan, keluarga kita baru saja merasakan kedamaian, kaki ayahmu sudah pincang bertahun-tahun, aku merawatnya dan semuanya baik-baik saja, bukan? Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk ini. Ibu, aku akan pergi. Jika terjadi sesuatu yang buruk padamu, Ibu, selama kaki ayah bisa diobati, kita harus mengobatinya. Orang lain mungkin tidak bisa masuk ke sana, tapi aku pasti bisa. Hai Sheng, kamu sudah keras kepala sejak kecil, ayah tahu itu, tapi kali ini kamu harus dengarkan ayah. Area Karang Setan itu bukan tempat untuk manusia, pergi ke sana hanya untuk menjemput ajal. Kaki ayah ini sudah lumpuh selama 10 tahun, aku sudah lama mengikhlaskannya, kamu baru saja bertunangan. Jika demi orang tua renta sepertiku ini sampai harus kehilangan nyawa, ayah akan merasa lebih tersiksa hidup daripada tiada. Hai Sheng, apa yang dikatakan ayahmu benar? Kita tidak usah berobat lagi, ya? Kemampuanku berenang adalah ajaran ayah. Mana bagian laut yang dalam dan mana yang dangkal, aku sangat memahaminya. Ya, kaki ini lumpuh karena ayah bekerja. Untuk keluarga, aku pasti akan menyembuhkan kaki ini. Kakak, apakah area Karang Setan itu sangat jauh? Apakah ombaknya lebih besar daripada rumah? Siapa yang memberitahumu? Aku dengar ibu menangis. Kakak, jangan pergi ke sana boleh ya? Kamu tenang saja, segala sesuatu di laut, jika melihat kakakmu ini, pasti akan menyingkir. Kakak akan membawakanmu permen susu kelinci saat kembali. Maka kakak harus menepati janji. Selama kakak pergi, aku akan membantu ibu menjaga ayah. Komisaris Wu bilang, ada kemungkinan besar dia tiada. Menurutku, 10 kematian pun belum cukup. Arus deras, hiu, ular laut, karang hantu ini adalah jebakan untuk menghabisi nyawa. Sepertinya Raja Naga tidak akan membawaku pergi hari ini. Cendesan, mana putramu? Mancang, apa maksudmu menendang pintu rumahku? Putramu merebut hiuku dan mempermalukan ayahku di depan semua orang. Hari ini dia tidak ada, tapi ada kamu. Masalah taruhan itu sudah diputuskan di hadapan seluruh warga desa. Kamu kalah, ayahmu juga sudah mengakuinya. Sekarang kamu malah mau cari gara-gara di rumahku. Ayahmu tahu soal ini? Ayahku tentu saja tahu. Putramu yang sampah itu mengandalkan 1 ekor hiu busuk untuk menipu semua warga desa. Aku beritahu kamu, dia tidak akan pernah kembali hari ini. Kakakku bukan sampah. Kakakku pasti akan kembali. Kakakmu sedang menjadi santapan hiu di laut. Wang Mancang, kamu membawa orang untuk menendang pintu rumahku. Apa kamu masih punya rasa adil? Keadilan? Bicara soal keadilan dengan seorang cacat dan nenek tua. Untuk apa aku peduli? Hutang keluargamu padaku. Kalau hari ini tidak dikembalikan, gunakan rumah bobrok ini sebagai jaminannya. Ayo kerjakan. Hancurkan semuanya. Ayah, Ibu, Xiaoyu, sepertinya hari ini aku tidak bisa pulang. Kata-kata buruk itu menjadi kenyataan, bukan? Kalau begitu, mari kita lihat kekuatannya. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Pergi kalian semua dari sini. Berikan ginseng naga itu padaku. Ayah, aku akan segera kembali. Cendesan, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Putramu merampok barang-barang keluargaku. Sekarang dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera berikan cap jempolmu pada surat ini. Surat apa? Putramu berutang pada keluargaku. Gunakan rumah Reyot ini sebagai jaminannya. Begitu kamu memberikan cap jempolmu, aku tidak akan mempersulit anggota keluargamu yang lain. Bang Mancang, jangan bertindak terlalu jauh. Jangan banyak bicara. Cepat-cepat atau tidak? Mancang, ayahmu di desa ini adalah orang yang sangat dihormati. Jika kamu melakukan hal semacam ini, dan kabarnya tersebar luas, apakah keluarga-keluarga Wang masih punya harga diri? Cih, kabar yang akan tersebar adalah putramu sudah menjadi santapan hiu. Siapa lagi yang bisa kamu mintai tolong?
Cuntao, si Chen Haisheng itu tidak akan kembali. Apa kamu mengerti? Wang Mancang, bawa orang-orangmu pergi dari pekarangan ini. Kamu pikir ayahmu, Li Zhen, akan membiarkanmu bertindak semaumu? Jika kamu berani menyentuh siapapun di rumah ini, aku akan segera mengakhiri hidupku di hadapanmu. Kamu berani bertaruh? Jika hari ini kamu menyebabkanku tiada, apakah keluarga Wang kalian di desa Kaoshan masih bisa menegakkan kepala di hadapan orang lain? Paman Wang, cobalah masuk dan katakan sesuatu. Ini sudah keterlaluan dan sangat menekan. Wang Jincai sudah memberi peringatan di desa. Siapapun yang membantu keluarga Chen, maka kelak saat bongkar muat di dermaga, tidak akan diizinkan untuk bersandar. Keluarga Zhang kali ini benar-benar tamat. Putranya sudah tiada di laut, dan rumahnya pun tidak bisa dipertahankan. Cuntao, kamu bahkan belum resmi menikah, tapi sudah berani melindungi keluarga ini? Siapa yang ingin kamu ancam? Kalau tiada tinggal dibuang saja ke laut, siapa yang akan tahu? Aku sarankan letakkan gunting itu, hanya demi orang yang sudah tiada. Hal itu sama sekali tidak sebanding. Wang Mancang, coba saja katakan satu kata lagi kalau berani. Kalian keluarga Wang, utang kalian padaku lebih dari sekadar rumah ini. 10 tahun yang lalu, ayahmu membawa 3 orang untuk mengambil mutiara. Saat sedang berada di luar, ayahmu menarik talinya sendiri untuk berenang ke atas, lalu memutus semua talinya. Ayahmu Wang Jincai bertanggung jawab atas hilangnya 3 nyawa dan juga 1 kakiku. Selama 10 tahun ini, aku tidak mengatakannya, tapi hari ini kamu menginjakkan kaki di rumahku, dan kamu masih berani bertanya atas dasar apa? Apa? Pak Tua, coba bicara sekali lagi. Kamu bilang ayahku berutang nyawa padamu. Memangnya apa buktinya? Lalu kenapa aku bisa kembali? Kenapa ayahmu selama 10 tahun ini tidak berani menatap langsung ke mataku? Wang Mancang dasar bajingan. Cuntao, kembalilah. Ini bukan urusanmu. Kenapa kamu masih sok hebat? Lihat baik-baik apa yang tertulis di sini. Rumah bobrok milik keluargamu ini, beserta jalur penangkapan ikan anakmu, semuanya milikku. Keluarga Wang, mulai hari ini, orang-orang dari keluarga Chen tidak boleh lagi turun ke laut itu. Wang Mancang, itu adalah satu-satunya jalan bagi kami sekeluarga berempat untuk bertahan hidup. Jika kamu mengambil jalur laut itu sama saja dengan membuat kami tiada. Bagaimana kalau aku membuatmu tiada? Anak laki-lakimu tidak akan kembali. Suamimu seorang pria cacat, dan kamu masih punya anak perempuan kecil berusia 6 tahun. Kalian sekeluarga hidup pun hanya akan menjadi beban saja. Chen Haisheng, kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku masih hidup? Ayah, buka mulutmu. Dia berdiri. Chen Desan berdiri. Kakinya sudah sembuh. Setelah 10 tahun lumpuh, sekarang sudah sembuh begitu saja. Kaki ini benar-benar sudah sembuh. Seorang sampah yang pincang selama 10 tahun, memangnya kenapa kalau bisa berdiri lagi? Kamu tetap saja sampah. Kalian sekeluarga semuanya sampah. Sampah? 10 tahun ini, keluarga Wang hidup bermewah-mewahan. Sedangkan aku, keluarga Chen, bahkan tidak bisa makan semangkuk nasi, memangnya aku berhutang padanya. Saat kamu menendang pintu rumahku, aku bersabar. Saat kamu menghancurkan barang-barang di halamanku, aku bersabar. Saat kamu menginjak tanganku, aku tetap bersabar. Siapa yang memukulmu? Anak dari keluarga Wang bilang ayah itu si pincang. Aku mendorongnya sekali, lalu dia melempariku dengan batu. Bukannya ayah tidak peduli. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Tapi kamu, Wang Mancang, saat menendang putriku, aku terbaring di tanah. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk sekadar memeluknya. Kakiku ini lumpuh selama 10 tahun. Istriku sudah 10 tahun menambal jaring ikan orang lain. Di musim dingin, tangannya pecah-pecah dan mengeluarkan cairan. Apakah ada dari pihak keluarga Wang yang peduli padanya? Sekarang aku sudah bisa berdiri. Mulai sekarang, jika kamu berani menyentuh keluargaku seujung jari pun, coba saja. Serang dia sekarang. Apa kamu tahu siapa ayahku? Jika hari ini kamu macam-macam denganku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Ayahmu, aku tidak peduli kamu putra siapapun. Mulai hari ini, jangan pernah berani menindas keluargaku lagi. Ini masih pecundang yang lumpuh 10 tahun itu? Kah, kamu tunggu saja. Ayahku tidak akan melepaskan keluarga kalian. Pulang dan beritahu ayahmu, aku, Chen Desan, sudah bisa berdiri kembali. Apa yang dia hutang padaku, lain kali aku akan datang sendiri untuk menagihnya. Dia sudah kembali, ayah anak-anak sudah kembali. Sungguh kabar baik, ini benar-benar kabar baik. Tadinya kupikir seumur hidup akan terus begini. 10 tahun ini telah membuatmu menderita. Ayah, tadi ayah sangat kuat. Satu pukulan saja sudah membuat penjahat itu terpental. Xiao Yu, dulu ayah tidak bisa melindungimu. Kedepannya tidak akan begitu lagi. Ayah sudah tidak lumpuh lagi. Nanti apakah ayah bisa menggendongku? Tentu, ayah akan menggendongmu setiap hari. Ayah tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari kakak. Nak, ayah berhutang padamu. Ayah tidak berhutang apapun padaku.
Kaki ayah itu rusak demi menghidupi keluarga ini, dan hari ini semuanya sudah terbayar lunas. Wang Jincai, hutang-hutangmu itu, ayahku sudah menagihnya untukmu. Jika kamu merasa keberatan, datanglah sendiri. Ayah, kaki Chen Deshan yang pincang selama 10 tahun itu benar-benar sudah sembuh. Dia memukulku hingga terpental dengan satu tinju, tapi ayah masih saja merokok di sini. Aku tahu. Ayah tahu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Anak itu, Chen Haisheng, tidak hanya kembali hidup-hidup dari wilayah terumbu karang hantu, tapi dia juga berhasil membawa kembali ginseng. Naga tua itu, ini bukan sekadar keberuntungan. Lalu apa? Memangnya dia dewa? Aku tidak tahu apakah dia dewa atau bukan, tapi makhluk-makhluk di laut takut padanya. Ada yang aneh pada anak itu, bukan orang sembarangan yang bisa dihadapi. Jadi kita biarkan saja? Ayah, dia sudah menginjak-injak harga diri keluarga Wang kita. Dibiarkan saja. Ayahmu sudah mengarungi lautan selama 50 tahun dan belum pernah belajar untuk menyerah. Hari-hari yang sungguh melelahkan. Tongkat ini sudah menemaniku selama 10 tahun. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak membutuhkannya lagi. Simpan saja sebagai kenang-kenangan. Wang Jincai tidak akan berhenti sampai di sini. Kamu merobek surat perjanjiannya hari ini. Itu sama saja dengan menginjak harga dirinya di depan umum. Dia sudah berkuasa di laut selama 50 tahun dan tidak pernah menderita kerugian seperti ini. Aku tahu tatapan mata Wang Mancang padaku bukanlah tatapan orang yang mau mengalah. Jika dia datang mencari masalah denganmu, jangan menghadapinya sendirian. Ayah, kaki ayah baru saja sembuh. Yang ingin dihabisi Wang Jincai adalah aku, bukan keluarga kita. Jadi jangan mencoba melindungiku lagi. 10 tahun yang lalu, di wilayah terumbu karang hantu, dia membuatku kehilangan fungsi satu kaki. 10 tahun kemudian, kamu telah membalaskannya untukku. Mulai sekarang utangnya akan kita tagih bersama. Wang Jincai pasti akan berbuat curang di tengah laut. Tapi ayah tenang saja, di laut aku tidak pernah takut pada siapapun. Asalkan kamu paham apa yang kamu lakukan, keluarga kita tidak boleh kalah lagi. Ayah, masuklah dan tidurlah. Aku mau duduk di sini sebentar lagi. Dasar rubah tua, aku akan menunggu langkahmu selanjutnya. Setelah memukul putraku, kamu masih bermimpi bisa meninggalkan laut ini hidup-hidup? Bermimpilah. Kali ini, aku telah mengumpulkan seluruh kawanan singa laut yang bersembunyi di bawah area terumbu karang hantu selama belasan tahun ini, dan mengeluarkan mereka semua. Makhluk-makhluk ini akan menggila saat mencium bau amis. Tak ada satupun yang bisa menyelamatkanmu. Naluri haus darah dari hewan liar ini tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Aku ingin melihat bagaimana caramu keluar dari terumbu karang ini hidup-hidup. Kakak, ikan-ikan besar ini sangat galak. Tiarap. Kakak, apakah mereka menuruti perkataanmu? Jumlahnya terlalu banyak. Aku bisa menahan mereka satu persatu. Tapi jika belasan ekor sekaligus, aku tidak bisa menahannya lama. Aku tidak bisa melarikan diri sambil membawa Xiaoyu. Kakak, apakah mereka bisa berjoget disco? Terakhir kali aku pernah melihatnya di kota. Kamu ingin melihatnya? Iya. Ayo semuanya berdiri dan berputar. Joget disco. Bodoh sekali. Kakak, mereka sangat bodoh. Gerakan mereka bahkan lebih buruk daripada Bibi Wang di gerbang desa. Ini benar-benar singa laut. Aku sudah hidup di laut selama 50 tahun, tapi tidak pernah melihat hal seperti ini. Mustahil. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini berjoget disco? Itu adalah singa laut, bukan rombongan sirkus desa. Berjogetlah yang benar. Tahun baru nanti aku akan mengundang kalian tampil di desa. Tanpa perintah dariku, jangan ada yang berani berhenti. Hahaha. Ayah, pemuda bernama Chen Haisheng itu. Apa benar dia? Titisan Dewa Naga. Kejadian itu bahkan tidak bisa menghabisinya. Ini sangat menjengkelkan. Apa yang kau khawatirkan? Makhluk laut mungkin mematuhinya. Tapi urusan di darat bukan dia yang menentukan. Aku tanya padamu, Direktur Liu dari Koperasi Kota, kau tahu dia kan? Duda tua yang sudah ditinggal tiada oleh dua istrinya itu. Tentu saja tahu, orangnya bertubuh sangat gemuk. Bulan lalu dia menitipkan pesan melalui orang lain, dia ingin mencari istri lagi. Syaratnya harus masih muda dan wajahnya harus cantik. Gadis mana yang paling menonjol di desa Haiyan? Cuntao, ayah. Maksudmu? Li Zhen itu serakah akan uang. Direktur Liu pula suka dengan wanita cantik. Dua masalah ini bisa diselesaikan sekaligus. Besok pagi-pagi sekali bawalah 2 pak rokok kualitas terbaik ke kota, lalu katakan pada dia bahwa putri keluarga Li Zhen di desa Haiyan, wajahnya adalah yang paling cantik di seluruh wilayah ini. Tapi soal hubungan Cuntao dan Chen Haisheng, seluruh desa sudah mengetahuinya. Justru karena seluruh desa tahu, maka segalanya jadi mudah. Beritahu dia, jika terlambat sedikit saja, gadis itu akan direbut oleh seorang nelayan miskin. Dia itu seorang kepala koperasi, di mana dia akan menaruh wajahnya jika kalah. Ayah, rencana ayah sangat hebat. Jika Direktur Liu menyukai Cuntao, apa Chen Haisheng masih berani berebut wanita dengan pejabat kota? Sehebat apapun Chen Haisheng berkelahi, dia tidak akan berani menyentuh seujung kuku Direktur Liu. Jika dia berani main tangan, pihak berwajib akan langsung menyeretnya.
Direktur Liu sepertinya sedang sibuk. Wah, Mancang. Hasil laut bagus apa yang didapat ayahmu akhir-akhir ini? Direktur Liu, saya kesini bukan untuk menjual barang, tapi untuk membawakan kabar gembira bagi Anda. Kabar gembira dari mana ini? Kudengar Anda ingin menikah lagi? Putri keluarga Li Zhen di desa Haiyan kami yang bernama Chuntao. Apa Anda pernah mendengarnya? Wajahnya adalah yang paling cantik di 10 mil sekitar sini. Ayah saya bilang, di desa ini, satu-satunya orang yang pantas mendampingi Anda hanyalah dia. Keluarga Li Zhen? Benar. Anda pasti belum pernah melihat gadis itu, rambutnya dikepang 2, pipi yang kemerahan. Saat dia berdiri saja, kecantikannya terpancar nyata. Cukup. Apa gadis ini sudah dijanjikan kepada orang lain? Tentu saja tidak. Hanya saja akhir-akhir ini di desa, ada seorang nelayan miskin yang terus mencoba mengambil hatinya. Direktur Liu, kesempatan bagus ini harus Anda ambil segera, jika terlambat dia akan direbut oleh orang lain. Apa yang dimiliki seorang nelayan miskin hingga bisa menyaingiku? Anda benar sekali. Direktur Liu, jika Anda datang untuk melamar, keluarga Li pasti akan merasa sangat bahagia. Anda tenang saja, Direktur Liu. Saya jamin urusan dengan keluarga Li tidak akan ada masalah. 1.500 dolar. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Jika ini di masa lampau, itu sudah setara dengan banyak persediaan gandum. Jangan sembarang sentuh. Ini adalah mahar pernikahan kakakmu. Tuan Direktur Liu itu adalah pimpinan teratas koperasi di kota. Lihatlah betapa mewahnya barang-barang ini. 1.500 dolar, mahar 500 dolar dari Chen Haisheng. Tidak ada apa-apanya dibanding ini. Dengan uang ini, seluruh keluarga kita akan hidup berkecukupan. Biaya pernikahan Ergo sudah ada, dan rumah kita yang rusak ini juga sudah waktunya direnovasi. Ayah, kiriman barang ini dari siapa? Chuntao, kebetulan sekali kamu datang. Direktur Liu dari koperasi kota menyukaimu. Lusa, Direktur Liu akan datang untuk menjemputmu. Ayah menerima barang-barangnya tanpa bertanya kepadaku sama sekali. Kesempatan sebagus ini sulit untuk ditemukan. Jika menikah dengannya, kamu akan hidup enak dan tinggal di rumah tembok yang kokoh di kota. Seluruh penduduk desa juga sudah tahu bahwa masalah aku dan Haisheng sudah pasti. Pasti? Ayahmu bahkan belum memberikan restu. Mahar 500 dolar dari Chen Haisheng memang lumayan. Tapi Direktur Liu memberi 3 kali lipat lebih banyak. Tapi Direktur Liu itu usianya sudah lebih dari 40 tahun. Memangnya kenapa kalau 40 tahun? Meski usianya agak sedikit lebih tua, tapi dia punya kekuasaan. Tapi mantan istrinya yang dulu meninggal karena dia menghabisinya. Tutup mulutmu. Perkataan seperti itu, apakah pantas diucapkan oleh gadis sepertimu? Lusa Direktur Liu akan datang menjemputmu. Bersiaplah, jangan sampai mempermalukanku. Aku tidak mau menikah. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak mau menikah. Selain Chen Haisheng, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku ini ayahmu. Kamu mau membangkang? Urusan pernikahan adalah keputusan orang tua. Memangnya kamu bisa menolak begitu saja? Ayah sudah menerima 500 dolar dari Haisheng, juga menerima sebuah sepeda darinya. Ayah mau menikahkan anak atau menjual anak? Direktur Liu memberi 1.500 dolar dan berjanji akan memasukkan adikmu ke koperasi sebagai karyawan tetap. Jika kamu menikah dengannya, seluruh keluarga kita akan beruntung. Anak nakal, jangan tidak tahu diuntung. Bagaimana kekayaan Direktur Liu? Bandingkan dengan Chen Haisheng, apa yang dia punya? Si Direktur Liu itu, siapa yang tidak tahu kalau dia suka menyiksa istrinya? Omong kosong. Kamu dengar gosip dari mana? Ayah dan ibu sudah membesarkanmu selama 20 tahun, tapi kamu malah menjalin hubungan gelap dengan nelayan miskin itu. Hubungan kami bukan hubungan gelap. Seluruh penduduk desa menjadi saksinya. Kami berhubungan secara jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka, selama aku belum setuju, itu tidak sah. Ayah, lepaskan aku. Sampai mati pun aku tidak sudi menikah. Ini bukan pilihanmu. Renungkanlah perbuatanmu di dalam ruangan ini. Lusa saat tandu pengantin datang. Jika kamu masih tidak mau setuju, akan kupastikan kamu naik ke tandu itu meski harus diikat. Biarkan aku keluar. Ayah, jangan perlakukan aku seperti ini. Pekerjaan tetap di koperasi. Itu adalah pekerjaan yang ditukar dengan penderitaan kakakku. Aku tidak butuh. Kakak, kamu sedang mengasah ini buat apa? Ini sudah hampir tahun baru. Setelah tajam akan kugunakan untuk membantumu mengambil kerang tiram untuk dimakan. Kamu bohong. Kemarin kamu mengeluarkan semua tali rami yang ada di rumah dan mengerjakannya semalaman di dalam kamar. Ayah bilang kamu mau pergi ke area karang hantu lagi. Wah, kejutan apa yang membawa Ergo kemari? Lihat kaki sebelahmu saja tanpa alas, habis berkelahi dengan siapa kamu? Jangan banyak bicara dulu. Ada apa? Ayahmu memarahimu lagi? Atau ibumu menyembunyikan kaset rekamanmu lagi? Terjadi masalah besar. Ayah dan ibuku, mereka menerima uang lamaran dari Direktur Liu sebesar 1.500 dolar. Dan sekarang kakak perempuanku dikunci di dalam gudang. Direktur Liu itu akan datang menjemputnya lusa. Kakak Chuntao dikunci di dalam sana. Direktur Liu itu orang dari koperasi kota, umurnya sudah 40 tahun lebih. Ayahku menerima uang 1.500 dolar darinya. Mereka mengunci kakakku di dalam gudang
dan bilang kalau lusa dia harus dibawa pergi meskipun harus diikat di tandu pengantin. Mendapatkan pekerjaan dengan menukar nyawa kakakku, aku, Li Ergo, tidak sudi menerimanya. Apa latar belakang Direktur Liu? Dia adalah kepala koperasi di kota. Umurnya 40-an tahun dan berkepala botak. Perutnya lebih besar dari tong penggaraman ikan ayahku. Ibundaku bilang kondisinya sangat mapan. Tapi istri sebelumnya yang menikah dengannya tidak sanggup bertahan, bahkan selama 2 tahun. Orang sedesa bilang dia disiksa sampai tiada, bahkan kulit di tubuhnya tidak ada yang utuh. Orang seperti itu, tapi ayah dan ibuku tetap bersikeras. Dia adalah menantu idaman. Kakak Chuntao dikurung oleh orang jahat. Apakah kita akan pergi menyelamatkannya? $1.500 sudah cukup membuat mata ayah dan ibumu buta. Di dalam uang itu juga termasuk jatah untuk memasukkanku ke koperasi dan menjadi pekerja tetap. Kakak ipar, keluargaku berutang maaf padamu. Tolong selamatkan kakakku. Kamu diam-diam keluar untuk melapor. Apakah ayahmu tidak tahu? Tidak tahu. Aku menyelinap keluar saat mereka sedang makan. Jika ayah tahu, dia pasti akan menghabisiku. Kamu kembalilah dulu. Jangan sampai ayahmu curiga. Jika kamu dipukuli, hati kakakmu akan merasa lebih sakit lagi. Jika pria bermarga Liu itu berani datang, aku akan buat dia datang berdiri dan pergi dalam kondisi mengenaskan. Besok pagi aku sendiri yang akan mendatangi rumahnya. Aku ingin lihat siapa yang berani membawanya pergi. Kakak akan pergi besok untuk menjemput kakak Chuntao pulang. Kamu tetaplah di rumah menemani ibu. Jangan pergi kemanapun. Chuntao, bertahanlah sebentar lagi. Besok aku akan menjemputmu. Kak Haisheng ini... Chuntao, mundur ke belakang. Haisheng, bagaimana kamu bisa masuk? Ayahku sedang tidur di dalam kamar. Aku akan membawamu keluar. Haisheng, Siapa di luar? Chen Haisheng, kamu benar-benar berani. Kamu berani memanjat dinding rumahku? Apa yang kamu lakukan? Paman Li, saya datang untuk menjemput Chuntao. Putriku lusa akan menikah ke keluarga Liu. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sekarang juga pergi kamu dari sini. Jika tidak segera pergi, aku akan panggil orang. Anda sudah menerima 1.500 dari Direktur Liu, lalu mengunci Chuntao di dalam gudang. Apa ini yang Anda sebut menikahkan putri Anda? Anda sama saja dengan menjual putri Anda sendiri. Dijual atau tidak itu bukan urusanmu. Chen Haisheng, memangnya kamu ini siapa? Itu putriku. Aku bebas menikahkannya dengan siapapun. Haisheng, Direktur Liu memberikan $1.500 beserta kuota pekerjaan juga. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk bersaing dengannya? Ayah, ibu, Direktur Liu yang itu bagaimana nasib istri pertamanya hingga dia tiada? Apa kalian benar-benar tidak tahu? Ayah, aku tidak mau pekerjaan itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah tengah malam begini. Kak Zen, ada apa lagi dengan keluargamu? Paman Wang, Anda datang di waktu yang tepat. Bocah Chen Haisheng ini memanjat pagar rumah saya, merusak gembok rumah saya, dan mau membawa lari putri saya. Kalau ini bukan penjahat, lalu apa? Paman Wang, Haisheng bukan penjahat. Ayahku yang mengunci aku di gudang, makanya Haisheng datang untuk merusak gemboknya. Ayah dan ibuku menerima uang dari seorang Direktur Liu, di kota sebanyak $1.500, mereka mau menjualku padanya. Apa Direktur Liu itu orang dari koperasi itu? Yang kedua istrinya sudah tiada itu? Apalagi kalau bukan dia. Istri pertamanya baru menikah 2 tahun sudah tiada, tubuhnya penuh luka. Istri keduanya bahkan lebih malang, katanya mati kelaparan karena tidak diberi makan. Li Zhen, apa kamu sudah gila? Berapa umur Direktur Liu itu? Dia bahkan sudah pantas jadi kakek putrimu sendiri. Hanya karena menerima $1.500, kamu tega mendorong putrimu sendiri ke dalam jurang penderitaan. Pria yang sudah menghilangkan 2 nyawa istrinya, masih berani kamu nikahkan? Kakek Ki, jangan bicara begitu. Tuan Direktur Liu itu pejabat di kota. Hidupnya terjamin dan mapan. Kondisinya sangat baik. Kondisinya baik? Kamu Li Zhen, sudah hidup separuh umur. Apa kamu sudah tidak punya rasa malu lagi? Baiklah, kalian semua menuduhku menjual putriku. Maka akan kupertegas di sini. Siapapun yang ingin menggagalkan pernikahan ini, serahkan uang $1.500 padaku. Siapa di desa kita yang punya uang $1.500? Meskipun sudah menjual rumah dan perahu, nilainya pun tak sampai $300. Dari mana bisa mendapat $1.500? Benar, 1.500. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Ayah, Kak Haisheng sudah memberikan $500. Diam kamu. Haisheng, jangan dengarkan ayahku. Aku akan pergi bersamamu. Aku tidak butuh mahar apapun. Paman Li, uang 1.500 itu aku punya. Apa kata-katamu bisa dipegang? Apa? Jika aku memberikan $1.500 itu, apakah Anda tidak akan mempersulit Chuntao lagi? Kamu bisa mengeluarkan $1.500. Jika benar, di depan seluruh orang desa, aku akan membatalkan pernikahan dengan keluarga Liu. Pakai apa kamu membayar? Rumah tanahmu yang bobrok itu kalau dijual, paling banyak hanya laku $300. Ayah, aku mau tanya sesuatu. Sejak aku kecil, berapa kali ayah memelukku? Saat adik laki-laki sakit, ayah menggendongnya berjalan 10 li sampai ke kota.
Sedangkan saat aku demam tinggi selama 3 hari, hanya Haisheng yang membuatkan ramuan obat untukku. Adik punya baju baru setiap tahun baru, tapi aku selamanya hanya memakai baju bekas. Adik ingin menikah, lalu ayah menukarku dengan $1.500. Ayah, apakah aku ini anak kandungmu? Chuntao, lancang sekali caramu bicara pada ayahmu. Apa aku bicara salah? Karena aku tidak mau menikah sesuai keinginanmu, ayah malah memukulku. Sejak aku kecil sampai dewasa, apalagi yang pernah kalian berikan padaku? Kamu benar-benar sudah kelewatan. Sudah 20 tahun aku membesarkanmu. Ayah membesarkanku selama 20 tahun. Umur 6 tahun, aku sudah harus naik kursi hanya untuk memasak di atas kompor. Karena badanku tidak sampai ke tungku, lengan pelipisku sampai melepuh kepanasan. Lalu di mana ayah? Di mana ibu saat itu? Jangan lakukan itu. Kak, hentikan. Ayah, ibu, segala yang ada pada diriku, pemberian dari orang tua, sekarang kukembalikan semuanya pada kalian. Mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga Li. Kamu, berani-beraninya kamu. Coba katakan sekali lagi. Aku tidak mau menikah dengan Direktur Liu. Bahkan jika aku sudah tiada pun, jiwaku tetap milik keluarga Chen. Anggap saja kalian tidak pernah melahirkanku. Sekarang penampilanku sudah tidak cantik lagi. Cantik. Kamu jauh lebih cantik dari siapapun. Dalam 3 hari, aku, Chen Haisheng, akan mengantarkan sendiri sisa uangnya ke keluarga Li. Tidak akan kurang sepeser pun. Wahai para hadirin warga desa sekalian, jadilah saksi untukku. Pemuda itu punya nyali juga. Pak Chen, kamu memiliki putra yang hebat. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Chen Haisheng tidak bisa melunasi sisa uangnya. Besok aku akan pergi ke balai desa dan melaporkannya. Karena telah membawa kabur seorang wanita. Li Zhen, masih punya nyali kamu pergi ke balai desa. Kamu sudah menerima $1.500 dan berniat menjual putri kandungmu sendiri kepada seorang duda tua yang sudah ditinggal wafat 2 istrinya. Biarkan saja petugas balai desa datang sendiri ke desa ini untuk bertanya, kita lihat siapa yang akan ditangkap nanti. $1.500? Itu bisa untuk membeli 5 ekor sapi jantan besar? Kamu ini sedang menikahkan putri atau menjual ternak? Apa yang kalian tahu? Direktur Liu itu adalah pejabat di kota. Masih berani kamu menyebut nama Direktur Liu itu? Saat dulu kamu menikahi Liu Ximei, apa kamu mengeluarkan mahar? Pergi kalian, pergi dari sini. Bubar. Semuanya bubar. Gadis Chuntao itu sungguh malang punya ayah macam dia. Untungnya ada pemuda keluarga Chen itu, kalau tidak hidupnya pasti hancur. Chuntao sudah pergi. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Ayah, ibu, aku juga akan pergi. Mau pergi kemana kamu? Sudah sampai di rumah, Nak. Kita sudah sampai di rumah. Pria tua sialan itu, bagaimana bisa ibu ayah tega mendorong putri kandungnya sendiri ke dalam penderitaan? Mereka tidak menyayangimu, tapi ibu sangat menyayangimu. B? Jangan panggil Bi lagi, panggillah ibu. Kakak ipar, Ayo panggil sekali lagi. kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Aku akan pergi membereskan kamar barat. Malam ini menginaplah di sini untuk sementara. Besok aku akan pergi ke kota untuk membeli kain dan membuatkan 2 potong baju baru untuknya. Aku akan segera memasak mie dan memasukkan 2 butir telur. Chuntao, kamu minum sup hangat ini dulu untuk menghangatkan tubuhmu. Ibu, lalu bagaimana denganku? Aku juga sudah lapar. Jangan banyak bicara kamu. Cepat pergi ke halaman dan rapikan tombak ikannya. Anak Chen Haisheng itu bisa membuat lebih dari 10 singa laut menuruti perintahnya dengan patuh. Aku sudah melaut selama 50 tahun, tapi tidak pernah melihat hal aneh seperti ini. Kaki ayah dia juga sudah sembuh, dan di depan banyak orang di halaman, dia membuatku terpental dengan 1 pukulan. Ada sebuah senapan di gua karang gunung belakang, sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Itu adalah benda berharga milik keluarga Wang kita. Bukan hanya senapan itu saja, beberapa tahun terakhir ini, aku telah melakukan bisnis dengan beberapa penyelundup dari luar daerah. Tapi Chen Haisheng itu, dia mengendalikan semua makhluk di laut. Jika suatu hari, dia menemukan gua karang itu. Ayah, bukankah itu barang terlarang? Tahun lalu di tingkat provinsi ada penyelundup yang tertangkap dan dihukum 10 tahun. Kecilkan suaramu. Pihak perikanan sudah mulai menyelidiki. Jika mereka berhasil menemukan gua karang itu, barang di dalamnya cukup untuk membuatku mendekam di penjara seumur hidup. Malam ini ikut aku ke Gua Jiao untuk mengambil senapan itu. Senapan itu akan segera membuat perhitungan setelah keluar. Komisaris Wu, angin apa yang membawamu kemari? Bahkan sampai membawakan kepolisian. Xiao Chen, ini adalah Lau Zhao dari kantor polisi komune. Atasan telah mengeluarkan perintah bersama untuk memberantas penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan. Kami menerima laporan, wilayah perairan ini, ada seseorang yang sudah lama berburu anjing laut secara ilegal, mengambil karang merah secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan bekerja sama dengan penyelundup dari luar daerah. Xiao Chen, kamu sangat mengenal perairan di wilayah ini. Kami ingin meminta bantuanmu untuk mencari bukti. Kalian pasti sedang mencari bukti tentang Wang Jincai, kan? Bagaimana kamu tahu ini tentang Wang Jincai? Segala hal yang terjadi di laut ini, aku tahu segalanya. Ayah dan anak keluarga
Keluarga Wang tidak hanya berburu secara ilegal, tapi di seluruh pelosok daerah ini. Semua hasil curian karang merah dan cangkang kura-kura, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Kamu tahu di mana tempat penyimpanan barang-barang itu? Di gua karang yang mana tepatnya? Berapa banyak jumlah karang merahnya? Petugas Zhao, jangan terburu-buru. Untuk menangkapnya, kita harus mengeluarkan semua barang dari gua itu. Aku akan membantu kalian mengeluarkan semua barang di sana, tanpa ada satupun yang terlewat. Tapi aku punya satu syarat. Katakanlah. Komisaris Wu pernah bilang padaku terakhir kali bahwa 1 gram ginseng naga setara nilainya dengan 10 gram emas. Setelah aku membantu polisi membongkar kasus ini, aku ingin pemerintah daerah memberiku izin budidaya perairan dan juga sertifikat penangkapan ikan resmi. Izin budidaya dan sertifikat penangkapan ikan? Tampaknya kamu ingin benar-benar membangun kekuasaan di laut ini. Bukan hanya itu, aku juga kekurangan uang hantaran sebanyak $1.000. Jika Anda bisa membantuku mengurusnya, maka aku tidak punya kekhawatiran lagi. Jika kamu bisa mengeluarkan semua bukti kejahatan Wang Jincai, bonus penangkapan akan sangat besar, lebih dari cukup untuk uang hantaranmu. Sampai jumpa di pinggir laut besok pagi. Wang Jincai, seseorang melaporkan Anda dengan bukti identitas asli, perburuan ilegal anjing laut, penambangan ilegal karang merah, dan penyelundupan hasil laut terlarang. Ini surat geledahnya. Tolong bekerja sama. Pak Polisi, saya sudah tinggal di Desa Hayan selama puluhan tahun. Siapa yang tidak mengenal saya? Wang Jincai. Di dalam gua karang ini hanya ada jaring ikan rusak dan papan kapal usang. Jika Anda ingin menggeledah, silakan saja. Tapi jika tidak ditemukan apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab atas tuduhan palsu ini? Pasti kamu pelakunya. Kemarin kamu merebut ikan marlin milik keluarga kami. Sekarang kamu membawa polisi untuk memfitnah ayahku. Wang Jincai, pelapor sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Tolong menyingkir, kami akan masuk dan memeriksanya sendiri. Pak Polisi, surat geledah yang Anda pegang itu, stempelnya dari pihak kecamatan atau dari pihak kabupaten? Kantor Polisi Kecamatan dan Dinas Kelautan Kabupaten telah menandatangani surat perintah penggeledahan ini secara resmi. Apakah itu belum cukup? Chen Haisheng, beraninya kamu melakukan ini? Kamu sudah cukup banyak berulah di laut, sekarang berani-beraninya kamu mengusikku? Wang Jincai, apa kamu merasa panik? Untuk apa aku panik? Hanya bicara tanpa bukti itu sia-sia, hanya mengandalkan mulut saja itu namanya fitnah. Ada buktinya atau tidak, kita akan tahu setelah memeriksanya di dalam. Menyingkir. Ayah. Pak Polisi, saya sudah puluhan tahun tinggal di tepi pantai ini. Saat air pasang di gua ini, air laut akan meluap masuk dengan deras. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada kalian? Wang Jincai, surat perintah sudah ada di sini. Jika kamu tetap tidak menyingkir, itu artinya menghalangi tugas kepolisian. Kapten Zhao, di dalam gua banyak tumpukan karung goni dan papan perahu bekas. Tapi isi karung-karung itu hanya rumput laut hancur dan jaring ikan yang sudah busuk. Kotak besinya kosong, selain bau amis, tidak ada apa-apa lagi. Petugas polisi, sudah aku katakan sebelumnya, aku sudah tinggal di Desa Hayan selama puluhan tahun, bekerja sebagai nelayan yang jujur. Kapan aku pernah melakukan hal yang melanggar hukum? Kalian dengar itu? Tidak ada apa-apa. Chen Haisheng, apalagi yang ingin kamu katakan? Wang Jincai, kamu pintar sekali bersandiwara. Aku bersandiwara, cari saja sesuka kalian. Biarpun kalian membongkar gua karang ini sampai tembus, kalian tidak akan menemukan satupun barang ilegal. Aku sudah menguburnya sedalam 3 kaki, lalu menekannya dengan 3 lapis papan karang. Aku asal bicara. Barang apapun yang ada di laut ini, tidak ada yang tidak aku ketahui. Petugas polisi, dengarkan apa yang dia katakan. Bukankah ini konyol? Dia hanyalah seorang nelayan, bahkan tidak membawa sekop. Bagaimana dia mau menggalinya? Wang Jincai, kalau sampai dia bisa menggalinya keluar, kamu harus mengakuinya. Tentu, jika kamu bisa menemukan sesuatu dengan menggali di tanah karang ini, aku, Wang Jincai, akan ikut nama belakangmu. Kepiting pasir, singkirkan semua pasir itu untukku. Ini... Wang Jincai, bukankah kamu bilang tidak ada apa-apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah menguburnya sedalam 3 kaki. Biarpun malaikat maut sendiri yang datang menggali, pasti tidak akan bisa menemukannya. Wang Jincai, ikutlah bersama kami. Kakak, tanganmu benar-benar terampil. Kakakmu ini hebat, bukan? Hebat, paling hebat di seluruh desa. Ayah Wang Mancang sangat galak, tapi saat melihat kakakku, dia tetap saja tertangkap dengan patuh. Haisheng, petugas-petugas Zhao dari kantor polisi komune menitipkan pesan lewat seseorang. Mengenai kasus Wang Jincai, pihak kabupaten sudah membentuk tim khusus. Dengan berbagai tuduhan kejahatan yang digabungkan, paling tidak dia akan dihukum 10 tahun ke atas. Kakak, semua orang bilang kamu adalah pahlawan besar di Desa Hayan. Pahlawan besar. Pahlawan besar pun, kalau pulang tetap harus membela kayu. Hahaha. Haisheng, baru saja ayahmu berdiskusi denganku. Mengenai urusanmu dengan Chuntao, sudah saatnya menentukan tanggal pernikahannya. Ibu setuju? Kakak ipar sudah setuju. Kakak ipar setuju untuk menikah denganmu. Kakak ipar, kamu sudah membuat Wang Jincai mendekam di penjara. Siapa lagi di desa ini yang berani meremehkanmu? Ayahku sekarang di rumah, tidak berani sepatah kata pun. Kakak ipar, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Baiklah, nanti ikut aku ke laut untuk belajar menangkap ikan. Siap mengikuti perintah kakak ipar. Haisheng, Chuntao adalah gadis yang baik. Perlakukan dia dengan baik. Kakek Ki, kakek tenang saja. Kak, ini $2 hasil penukaran poin kerjaku yang kutabung.
untuk menambah mas kawin pernikahanmu. Kakak ipar, aku juga punya sesuatu untukmu. Selanjutnya, saatnya meminang istri. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan nikmati makanannya ya. Pengantin memasuki ruangan. Pertama, sembah sujud kepada langit dan bumi. Kedua, sembah sujud kepada orang tua. Saling memberikan sembah hormat antara suami dan istri. Kakak ipar, coba lihat ke langit. Kakak iparku yang terhebat. Bahkan burung-burung laut pun datang untuk memberikan ucapan selamat. Kakak ipar, tunggu aku.